084. Saya mahasiswa dari IAIN Salatiga Hukum Keluarga Islam kelas 1D. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang masjid yang didirikan oleh wali-wali yang letaknya di Sindang Rejo, Batu Retno, Wonogiri. Agar lebih rinci akan disampaikan oleh Bapak Slamet Zainuddin. Berikut penjelasannya. Mbak Sri bener Mbak. Saking Mbak Warno Pak. Warno, lakusanipun. Ajeng wawancara mengenai sejarah berdirinya Masjid Iban. Ya, boleh Mbak. Bahasan Niki sejarahnya Masjid Iban. sejarah Iban. Ya, bukannya Masjid Iban, tapi buatan para wali zaman dulu. Jadi wali 9 atau wali Songo itu berjalan menelusuri Bengawan Solo untuk mencari kayu yang untuk ramuan Masjid Demak. Ternyata dia bertemu hutan kecil, tapi belum bisa untuk ramuan. Dia mendirikan masjid ini kecil, tapi kutipnya seperti Demak. Jadi dengan Demak itu duluan masjid yang di sini. Lantas wali setelah berdiri tegak memohon kepada Allah untuk petunjuk di mana kayu yang bisa untuk ramuan masjid Demak. Ya, wali 9 sentak. Ya, di sana ada kayu yang letaknya di arahnya sana dari arah sini. Nah, lantas ini ditinggal aja karena belum ada kampung atau orang yang penghuni dusun sini. Hilang, menjadi hutan lagi. Jadi masjid ini sudah dirambati oleh dedaunan yang hijau, menjadi hutan lagi. Setelah itu orang yang menemukan pertama kali adalah Raden Mas Said. Ya, zaman dahulu perang Belanda melawan Sunanan Bengaran Solo. Dia Raden Mas Said itu baru berumur 16 tahun. Minta izin kepada kakek dan neneknya untuk melawan Belanda. Dia diizini setelah berumur 16 tahun itu. Ya, tentaranya kalah banyak, kalah senjatanya juga kalah modern. Dia lari ke selatan, terpojok ke selatan. Dia bersembunyi di semak-semak. Adalah yang di semak itu adalah masjid ini. Ya, setelah bersembunyi, Belanda dikejar, mengejar terus tuh. Belanda ngejar. Dia sembunyi di sini, kok tidak tahu, tidak kelihatan. Belanda tidak bisa menemukan Raden Mas dan bala tentaranya. Setelah aman, Raden Mas keluar dengan bala tentaranya, melihat bahwa yang untuk sembunyi adalah kolom masjid. Masjidnya seperti ini. Jadi ini panggung, tidak karena di hutan, bangunannya tidak di lesian tapi dibuat panggung biar jangan ada binatang yang mengganggu untuk sholat. Nah, yang pertama mengenal atau menemukan adalah Raden Mas, selain yang membuat para wali itu. Nah, setelah dia menjadi raja, Raden Sambernyawa, dia diingatkan oleh nenek dan kakeknya bahwa yang menyelamatkan dia adalah suatu bangunan kecil masjid atau kolong masjid. Dia ingat, dia lantas untuk mengirim 3 orang untuk merawat masjid dan membangun dusun di sini. Maka itu dikatakan Masjid Iban, tapi bukan masjid, tapi buatan para wali. Berhubung belum ada kampung atau penduduknya, maka sering
kebanyakan orang adalah masjid Tiban. Belum ada kampung, belum ada yang penghuninya. Jadi itu riwayatnya. Sampai yaitu yang membuat dusun di sini adalah yang pertama Kiai Bojal Iman Kambali yang pertama, yang kedua Anjali, yang ketiga Tugu Wono. Orang yang pertama membuat dusun dan merawat masjid ini sampai berturun temurun sampai sekarang ini. Untuk orang kedua sampai ya. Itu Mbak, bukan punya masjid Tiban tapi buatan para wali zaman dahulu. Kira-kira begitu yang bisa saya ceritakan sejarah masjid kecil mungil tapi bersejarah. Masjid ini siapa? Nah, sampai sekarang yang masjid ini adalah diberi sesudahnya diakui oleh Dinas Purbakala atau yang bertempat di Klaten atau dekat Prambanan, dekat Prambanan kemana? Ya, Prambanan itu, Prambanan adalah diberi petugas PNS Bapak Anwarto yang tadi. Jadi yang merawat seorang PNS. Terus fasilitasnya yang dari dulu masih ada sampai sekarang masih ada. Kalau fasilitas mungkin ya begini nih Pak. Maksudnya Ya. penjelasan mengenai masjid ini, bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.